Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawya Rizkyanti dengan ID 500230065. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul analisa pengaruh derajat panas terhadap degradasi fatty acid methyl ester atau FAM pada penyimpanan biodiesel dengan dosen pembimbing Bapak Malik Mustafa SP MSc. Nah, mari kita masuk ke poin pembahasan yang pertama. Ini pada latar belakang. Latar belakang ini dimulai dari upaya ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan bahan bakar nabati dan biofuel di Indonesia, yang dimana itu Indonesia itu gencar menerapkan mandatar biodiesel nasional dan dimenekankan tergantungan bahan bakar fosil, yang dimana itu memiliki komponen utama biodiesel itu atau FAM. Berupa FAM itu memiliki kelemahan kritis berupa stabilitas penyimpanan rendah akibat kerentanan ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh terhadap degradasi oksidatif, yang dimana jika biodiesel ini itu didistribusikan dan disimpan dalam jangka waktu yang tertentu. Lalu organisasi penelitian ini tuh kondisi ini tuh menjadi semakin krusial dikarenakan Indonesia itu merupakan negara yang tropis, yang dimana suhu lingkungan di Indonesia cenderung tinggi dan berfluktuasi secara termal. Paparan panas lingkungan yang diserap oleh tangki penyimpanan itu secara nyata itu mempercepat penurunan mutu pada biodiesel itu. Jadi itu fluktuasi derajat panas yang konstan ini mempercepat laju reaksi auto-oksidasi selama penyimpanan jangka panjang, yang dimana itu berisiko merusak kualitas bahan bakar, meningkatkan kadar air di dalam biodiesel, terus terjadinya pembentukan endapan yang berpotensi itu dapat menyumbat filter pada kendaraan pengguna dan juga dapat mengganggu kinerja mesin secara menyeluruh. Yang kedua, ini ada teori utama dan tunjangan riset. Secara landasan teori itu biodiesel komponen utamanya itu adalah FAM atau fat acid methyl ester, memiliki struktur rantai hidrokarbon dengan ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh yang reaktif terhadap oksigen, yang dimana tuh jika reaksi berantai ini itu terikat dengan oksigen itu membentuk senyawa yang bernama hidroperoksida primer yang kemudian berubah menjadi aldehida, keton, asam organik, dan sludge atau endapan atau biasa disebut dengan sedimen. Untuk research gapnya itu mayoritas studi terdahulu berfokus pada biodiesel murni B100 atau campuran pada konstan, kurang mengkaji degradasi termal dinamis pada biodiesel bauran tinggi B35 di rentan fluktuasi suhu yang secara spesifik. Ini ada tabel tentang hasil penelitian terdahulu. Itu ada awalnya saya memasukkan ada 4 jurnal, hanya 4. Jadi itu ada Aicho, Mahmud, Demenze, Pamukas et al, David, dan Speck. Nah, untuk parameter dan temuan utamanya bisa dilihat di layar. Dari riset ini tuh sebenarnya masih belum dievaluasi secara menyeluruh pada analisis khusus mengenai laju reaksi komparatif FAM akibat fluktuasi derajat panas pada berbagai variasi bauran komersial seperti B30, B35, B40 dievaluasi secara menyeluruh. Jadi penelitian saya ini diposisikan khusus untuk mengisi hal tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan riset. Rumusan masalah ini tuh jalan dengan gap penelitian tersebut. Rumusan masalah dalam proses ini difokuskan pada 3 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh nyata terhadap panas spesifik. Ada 3 suhu terhadap laju degradasi biodiesel. Yang kedua, bagaimana suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi autooksidasi pada gugus asam lemak tidak jenuh dalam FAM. Yang ketiga itu berapakah titik batas suhu penyimpanan paling optimal untuk
meminimalkan kerusakan mutu pada kimia yang terdapat pada biodiesel itu. Ini tuh ada jalan dengan rumusan masalah itu. Ini ada tujuan dari penelitiannya, itu ada menganalisis secara komprehensif hubungan termal penyimpanan terhadap parameter kritis biodiesel meliputi stabilitas oksidasi, viskositas kinematika, dan kadar air. Yang kedua itu menentukan tentang batas temperatur penyimpanan terbaik yang mampu mempertahankan stabilitas tanpa merusak mutu fisikokimia bahan bakar tersebut. Selanjutnya itu ada manfaat dan kontribusi keilmuan pada teknik kimia. Nah, untuk manfaatnya itu ada dua, manfaat akademik dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat akademik. Penelitian ini tuh memperkaya wawasan atau memperkaya literatur pustaka keilmuan teknik kimia, khususnya kinetika reaksi, degradasi termal, dan degradasi oksidatif, ikatan ester tidak jenuh atau PEM pada bauran yang tinggi. Yang kedua itu ada manfaat praktis, memberikan panduan operasional industri dan produsen biodiesel dalam merancang sistem penyimpanan terkendali guna menghindari korosi, penyebatan fuel burn, dan kerusakan pada kendaraan atau mesin kendaraan. Misalnya itu ada kontribusi teori teknik untuk teknik kimia, mendukung penguatan keandalan energi terbarukan nasional melalui penyediaan data empiris, stabilitas termal demi keberlanjutan transisi energi ramah lingkungan. Ini tuh ada rancangan dan variabel dari eksperimen. Variabelnya itu ada 3, bebas, silikat, dan kontrol. Untuk variabel bebas itu ada derajat panas, perlakuan penyimpanan derajat panas itu dalam 3 suhu, 15, 25, sama 35. Untuk komposisi bauran sampel biodiesel itu ada 3 juga, ada B30, B35, dan B40 dalam durasi penyimpanan dalam 90 hari. Untuk variasi tadi kalian itu ada parameter degradasi kualitas struktur, ada stabilitas oksidasi, viskositas kinematika standar, dan jumlah kadar air yang terlarut. Variabel kontrol ini ada penyimpanan kedap udara, tangki tertutup, perlindungan cahaya matahari secara langsung, dan kelembapan udara ruang penyimpanan stabil. Intinya untuk penyimpanannya itu harus tertutup rapat. Untuk yang selanjutnya itu ada peralatan eksperimen dan bahan utama. Untuk peralatan utamanya itu ada tangki, rangka penyimpanan, alat rangkuman metrom, ada diskometer kapiler, ada vitra, coulometer. Untuk bahan kimia itu ada 2, sampel biodiesel komersial itu diambil dari SPBU terdekat atau SPBU terdiri di Kota Solo. Untuk regen pendukung atau bahan pendukung itu ada air distilasi, metanol murni, larutan nitrat atau larutan katalis, ada bisa pakai KOH, bisa pakai NaOH, dan indikator PP atau phenolphthalein. Untuk prosedur standarisasi ini, uji kualitas ini itu ada 3, uji stabilitas oksidasi, ada uji viskositas kinematika, dan uji kadar air. Untuk penjelasannya bisa dibaca di sini. Untuk selanjutnya ada tahapan dan diagram alur dari penelitian. Yang dimana itu ada 4 tahapan atau 4 diagram alur itu ada, yang dimana untuk pertama ada persiapan alat, ada pengondisian, ada karakteristik, dan ada analisis air. Untuk penyiapan alat itu ada kalibrasi instrumen atau kalibrasi alatnya terlebih dahulu, ada studi pustaka, ada pengadaan dan uji di laboratorium FTUNS. Untuk pengondisian bahannya itu biodiesel itu divariasikan dalam 3 suhu, ada 15, 25, sama 35 derajat Celcius, dan baurannya juga memakai 3, B30, 35, dan 40 dalam tangki selama 90 hari. Untuk karakteristiknya itu ada pengujian berkala parameter enzimat, diskometer kapiler, dan titrator Karl-Fischer. Untuk analisis akhirnya itu ada pengolahan data eksternal menggunakan analisis varian kuantitatif two-way ANOVA. Selanjutnya ada model matematika dari two-way ANOVA yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk model statistik faktor itu rumusnya YIJK sama dengan mu ditambah AI tambah BC tambah APIC tambah EIJK.
yang dimana itu model ini tuh untuk menganalisis interaksi multivariat antara derajat panas dan jenis bauran bahan bakar tertentu. Untuk bisa pakai tiga-tiganya tadi, bisa pakai salah satu ini. Untuk definisi parameter modelnya itu bisa dilihat dalam gambar ya. Ada BIC, U, AI, BC, AB, IC, sama eksponen atau IC. Selanjutnya ini ada kebaruan penelitian target luaran. Kebaruan penelitian ini yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada metode isolasi variabel derajat panas secara murni tanpa intervensi zat aditif secara eksternal. Riset ini tuh menyajikan analisis komparatif khusus interaksi fluktuasi derajat panas tropis terhadap degradasi bauran tinggi biodiesel komersial Indonesia dari B30 sampai B40 menggunakan integrasi analisis astatif two-way ANOVA untuk menghasilkan model prediksi batas termal aman penyimpanan biodiesel secara presisi mengisi kesenjangan data teknisi terdahulu. Untuk luarannya yang diharapkan itu ada 3 artikel ilmiah, rekomendasi operasional, dan metode pencegahannya. Untuk selanjutnya ini ada referensi utama pustaka yang saya gunakan pada bulan ini tuh. Saya hanya memasukkan 4 karena sangat banyak sekali, jadi bisa dilihat di layar. Untuk jurnal-jurnalnya bisa dicek. Untuk selanjutnya, oke, selesai sudah pemaparan proposal penelitian saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian video ini, dan saya sangat terbuka menerima masukan kritik maupun saran dari semuanya untuk menyempurnakan riset ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.